Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Bu Nurma. Kali ini kalian akan mempelajari tentang kelompok sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagai makhluk sosial, kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Interaksi kita itu bisa terbentuk dalam kelompok sosial. Ingin tahu lebih banyak tentang kelompok sosial? Yuk kita tonton videonya. Materi pertama yang akan kita pelajari di semester 3 ini adalah kelompok sosial. Untuk definisi dari kelompok sosial bisa kalian baca di berbagai literatur ya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena saya yakin ini mudah. Apalagi sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Saya yakin saat ini pun kalian pasti menjadi salah satu anggota dari berbagai macam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, contohnya keluarga. Nah, di sini saya tampilkan definisi kelompok sosial yang sederhana. Nah, ini beberapa individu yang saling berinteraksi dan mempunyai hubungan timbal balik. Jadi, dikatakan sebagai kelompok sosial, syarat yang pertama ini adalah adanya beberapa individu. Beberapa individu berarti minimal 2. Satu individu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Kemudian, adanya saling interaksi. Jadi antara satu anggota kelompok dengan satu anggota kelompok lain itu harus saling berinteraksi. Kalau antar individu itu tidak saling berinteraksi, meskipun mereka bersama-sama, mereka tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah, karena adanya saling interaksi itu, mereka akan mempunyai hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi. Untuk ciri-cirinya, ciri-ciri kelompok sosial itu ada banyak. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Kalian bisa membaca dan mencari di berbagai literatur. Saya akan berikan contoh satu saja. Di sini dikatakan adanya dorongan yang sama antar individu. Maksudnya adalah begini. Antara individu satu dan individu satu yang lain, nah mereka akan menjadi satu kelompok atau satu anggota karena adanya kesamaan. Nah, kesamaan ini banyak, bisa kesamaan tujuan, kesamaan profesi, kesamaan kepentingan, kesamaan hobi, begitu. Nah, yang jelas pasti ada kesamaan. Contohnya, kamu dan temanmu sama-sama memiliki hobi olahraga, khususnya di bidang sepak bola. Nah, jadi kelompok sosial yang paling mungkin terbentuk antara kamu dan temanmu adalah klub sepak bola. Jadi kelompok sosial yang paling mungkin terbentuk di antara kamu dan temanmu adalah klub sepak bola. Begitu. Untuk ciri-ciri yang lain kalian bisa baca. Andai tidak paham, bisa hubungi saya nanti. Kita diskusi secara pribadi saja. Nah, saya lanjutkan. Berikutnya ada faktor pembentuk kelompok sosial. Jadi ada banyak faktor yang melatar belakangi terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama ada faktor kedekatan. Dekat di sini bisa dikatakan dekat secara fisik maupun dekat secara psikis. Yang dimaksud dekat secara fisik adalah begini. Kamu dan temanmu yang satu daerah dengan kamu atau bahkan satu RT misalkan, dengan temanmu yang beda RT, beda daerah, itu cenderung lebih memungkinkan terbentuk kelompok sosial dengan temanmu yang mana? Tentu dengan temanmu yang dekat tempat tinggalnya. Contoh lebih spesifik lagi di kelas misalkan. Kamu masih ingat teman sebangkumu siapa dulu? Nah, tentu kamu lebih potensial membentuk kelompok dengan dia daripada temanmu yang beda tempat duduk, beda deret tempat duduk. Iya enggak? Nah, di sini dimaksud kedekatan fisik. Sedangkan kedekatan psikis adalah kedekatan berdasarkan emosional. Contohnya, kamu punya teman SMP, punya sahabat. Nah, ini kedekatannya. Punya sahabat SMP. Sampai sekarang SMA berpisah dengan temanmu yang SMP, tapi kamu tetap menjaga hubungan baik melalui WA. Ada grup alumni misalkan. Nah, ini dimaksud kedekatan secara psikis. Berikutnya ada faktor kesamaan, sudah saya singgung tadi. Jadi
Seseorang yang memiliki kesamaan itu akan lebih mudah untuk menjadi satu kelompok daripada beberapa orang yang memiliki berbagai perbedaan. Jadi sekelompok orang yang memiliki satu kesamaan saja itu sudah sangat potensial untuk menjadi satu kelompok. Kesamaan hobi, kesamaan tujuan, visi misi. Nah, kesamaan pasti ada kesamaan yang melatar belakangi mereka menjadi satu kelompok. Kemudian ada faktor yang membentuk terjadinya kelompok sosial. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Di sini ada kata efektif. Nah, efektif ini berarti daya guna, efisien berarti nilai guna. Maksudnya begini, saya kasih contoh. Ketika saya memberi kalian tugasnya misalkan buatlah video tentang penelitian sosial misalkan. Nah, ketika saya membuat tugas itu, saya bentuk menjadi kelompok, tugas kelompok dengan tugas individu. Kira-kira lebih susah yang mana? Pasti lebih susah yang individu. Ketika tugas itu dijadikan tugas kelompok, itu akan terbentuk efektif dan efisiensi. Ada yang misalkan di sana ada pembagian kerja. Nah, di sini peran efektivitas dan efisiensinya. Ada pembagian kerja sehingga kita lebih menghemat atau lebih efisien dalam bidang tenaga, waktu dan biaya tentunya. Nah, ini yang dimaksud dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian untuk mempertahankan hidup, dari kita lahir sampai detik ini, nah coba kamu perhatikan yang kamu gunakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kamu buat sendiri? Tentu tidak. Itu ada peran orang lain yang berbentuk kelompok sosial. Contohnya pakaian yang kamu pakai. Masa untuk mendapatkan satu pakaian kamu harus nanam pohon kapas, kemudian kamu minta jadi benang, menenun jadi kain, menjahit sendiri jadi baju? Tidak. Nah, ini yang dimaksud untuk mempertahankan hidup. Jadi adanya kelompok sosial dengan peran-peran masing-masing yang dimiliki oleh setiap anggota dari kelompok sosial itu dapat berfungsi untuk mempertahankan hidup kita. Berikutnya, meneruskan keturunan. Nah, khusus untuk faktor meneruskan keturunan ini hanya dilakukan dalam bentuk pernikahan. Jadi kelompok sosialnya adalah keluarga. Begitu. Dari sekian penjelasan saya tentang definisi dan faktor-faktor pembentuk kelompok sosial, mungkin ada ditanyakan tentang kelompok sosial dan faktor-faktor pembentuknya. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa diskusi dengan Bu Nurma langsung atau di grup. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, patuhi semua protokol kesehatan. Tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita tetap bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.